Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Weni dan kawan R3K semua. Hari ini kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Teori Belajar George Kelly dan Teori Disposisi Gordon Allport. Sebelum memulai presentasi pada siang ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya berikut adalah anggota kelompok 6. Yang pertama Nuraini Lutfiah, yang kedua Bella Putri Pertiwi, yang ketiga Dewi Puspita Aryandi, dan yang keempat Maulana Solihin. Baik, kami akan membahas mengenai biografi, teori, aplikasi, kekurangan dan kelebihan teori, kritik teori George Kelly. George Alexander Kelly dilahirkan pada 28 April 1905 di sebuah pertanian dekat Perth, Kansas, suatu kota yang hampir tidak diketahui orang. 35 mil di bagian selatan dari Wichita, George adalah satu-satunya anak dari Elfreda M. Kelly, seorang mantan guru, dan Theodore V. Kelly yang sebelumnya adalah pendeta Presbyterian. Dia mendapat gelar sarjananya di French University, Kansas Park College di Missouri, lalu mendapat gelar pasca sarjananya di University of Kansas, University of Minnesota, dan University of Edinburgh. Kemudian mendapat gelar PhD-nya dari University of Iowa pada 1931. Dia membangun klinik keliling di Kansas sebagai psikolog penerbang pada Perang Dunia II dan pernah menjadi profesor psikologi di Ohio State University dan Brandeis University. George Kelly adalah orang yang menolak untuk menerima sesuatu secara hitam putih dan sesuatu yang pasti bernilai benar atau salah. Dia adalah orang yang senang mencoba pengalaman baru, menolak kebenaran yang absolut, dan karena itu merasa bebas untuk merekonstruk atau menginterpretasi fenomena, menantang konsep realitas objek, dan merasa bebas untuk bermain dalam dunia keyakinannya. Menurut pandangannya, seorang manusia bebas untuk mengkonstruksi pemikiran dan pemahamannya tentang dunia sehingga menghasilkan sebuah interpretasi yang berdasar pada konstruk personal yang telah dibentuk. Teori Kelly memulai dan asumsi dasar bahwa semesta ini sebuah kenyataan sebagai suatu unit yang saling integral dan berkorelasi satu sama lain. Selain itu, semesta bersifat fleksibel atau selalu berubah. Pikiran manusia juga bersifat nyata dan manusia berusaha menalari dunia yang selalu berubah. Orang yang berbeda melihat realitas dengan cara yang berbeda pula. Manusia mempunyai cara alternatif dalam melihat kenyataan. Kelly berasumsi bahwa semua interpretasi di masa sekarang mengenai semesta dapat direvisi atau diganti. Ia menyebut asumsi tersebut adalah alternativisme konstruktif. Kelly yakin bahwa manusia yang menentukan masa depannya, bukan fakta. Fakta dan kenyataan tidak mendikte suatu kesimpulan, hanya membawa makna-makna untuk kita temukan. Konstruk merupakan elemen pengetahuan. Konsep dari konstruk digunakan untuk menginterpretasikan dan mengategorisasikan suatu peristiwa. Contohnya adalah ketika Anda mengalami suatu peristiwa, Anda akan berupaya memahaminya. Dan untuk memahaminya, Anda harus menggunakan beberapa elemen pengetahuan yang Anda miliki. Menurut istilah Kelly, Anda menggunakan konstruk personal. Kelly juga mengemukakan bahwa cara berpikir manusia berorientasi pada masa depan. Kita menghabiskan banyak waktu untuk berpikir dan membuat rencana tentang masa depan. Proses berpikir ini juga melibatkan penggunaan konstruk personal. Manusia menggunakan konstruk tidak hanya untuk menginterpretasikan peristiwa yang telah terjadi pada dirinya, tetapi juga merencanakan kejadian di masa yang akan datang. Menurut Kelly, manusia terus-menerus membentuk pandangan mereka sendiri mengenai dunia, atau tidak bersifat statis. Beberapa orang mungkin tidak fleksibel dan jarang mengubah pandangan mereka itu. Hal ini dijelaskan karena pada diri setiap individu pasti memiliki konstruk inti.
yang menjadi fungsi dasar dan hanya akan dapat diubah dengan konsekuensi besar pada sistem konstruk yang tersisa. Dan konstruk pelengkap yang tidak begitu mendasar dan dapat diubah tanpa modifikasi serius konstruk inti. Baik, selanjutnya ada aplikasi dari teori George Kelly. Yang pertama ada construction corollary, yaitu manusia mengantisipasi peristiwa dengan membentuk replikasi pada peristiwa yang temanya sama. Yang kedua, individuality corollary, yaitu manusia berbeda-beda dalam membuat konstruk atas peristiwa yang sama, tergantung interpretasi masing-masing. Adanya perbedaan individu, bagaimana individu menerima atau menginterpretasi suatu peristiwa. Yang ketiga, organization corollary, yaitu manusia cenderung untuk mengatur konstruk individualnya berdasarkan pandangannya terhadap hubungan antar konstruk itu. Yang keempat, dikotomi corollary, yaitu sistem konstruk manusia terdiri atas sejumlah konstruk dikotomis atau bipolar. Yang kelima, choice corollary, yaitu manusia memilih sendiri alternatif dari konstruk dikotomis tersebut berdasarkan keinginannya untuk memperjelas atau memperluas sistem konstruknya, atau security atau adventure. Yang keenam, range corollary, yaitu suatu konstruk hanya dapat digunakan untuk mengantisipasi peristiwa tertentu saja. Ada yang dapat digunakan untuk beragam situasi atau orang, ada juga yang hanya dapat digunakan situasi yang sangat terbatas. Yang ketujuh, ada experience corollary, yaitu sistem konstruksi manusia berubah sebagai hasil dari pengalaman manusia yang berubah. Yang kedelapan, ada modulation corollary, yaitu variasi dalam sistem konstruk dibatasi oleh permeabilitas konstruk tersebut. Permeabilitas yaitu lolos atau tembus melalui sesuatu. Terus ada impermeable atau concrete konstruk, yaitu tidak dapat direvisi atau diganti meskipun tersedia pengalaman baru. Yang kesembilan ada fragmentation corollary, yaitu manusia dapat mentoleransi berbagai subsistem konstruksi yang bertentangan satu sama lain tanpa memodifikasi konstruk keseluruhan. Yang ke-10 ada commonality corollary, yaitu sampai dengan taraf tertentu. Manusia dapat menerapkan konstruksi yang sama dengan orang lain jika proses psikologinya sama, yaitu atau norma kultural, moralitas, serta idealitasnya. Yang ke-11 ada social corollary, yaitu sampai taraf tertentu manusia membentuk proses konstruksi dari orang lain. Ia dapat berperan dalam suatu proses sosial yang melibatkan orang lain. Selanjutnya, ada keunggulan dari teori George Kelly. Yang pertama, teori tersebut memberikan kontribusi besar dengan memunculkan nilai penting, sistem kognisi, dan konstruk kepribadian. Yang kedua, merupakan pendekatan kepribadian yang berupa menangkap keunikan individu dan lawfulness orang secara umum. Yang ketiga, teori tersebut mengembangkan teknik penilaian baru, menarik, relevan secara teori, yaitu test rep. Lalu ada juga kelemahan dari teori George Kelly. Yang pertama, ada teori tersebut mengabaikan beberapa bidang penting seperti emosi dan motivasi. Yang kedua, terlepas dari pandangan Kelly bahwa teori hadir untuk direformulasikan dan ditolak, tidak seorang pun yang telah mereformulasikan perkembangan teoritis baru dalam teori konstruk personal sejak 1955. Lalu yang ketiga, ada teori tersebut masih berada di luar riset utama berkaitan dengan psikologi kognitif kepribadian. Banyak pendekatan yang mengakui kontribusi Kelly tetapi yang melakukan penelitian melalui jalur independen. Lalu, ada kritik dan saran dari teori George Kelly. Yang pertama, teorinya hanya dapat diaplikasikan pada orang-orang tertentu seperti mahasiswa karena beliau menghabiskan karirnya sebagian besar dengan bekerja sama dengan mahasiswa. Yang kedua, ia tidak berusaha untuk memperjelas pengalaman masa kecil seperti yang dilakukan oleh Freud, serta mengenai kedewasaan dan usia tua seperti yang dilakukan oleh Erikson. Bagi Kelly, manusia hidup hanya pada masa sekarang dengan tetap mengawasi masa depan.
Pandangan ini walaupun optimistik tidak mampu menjelaskan pengaruh perkembangan dan budaya pada kepribadian. Yang ketiga, teori Kelly tidak terlalu terbuka untuk dapat diverifikasi atau dikaji ulang. Yang keempat, teori tersebut mengabaikan beberapa bidang penting seperti emosi dan motivasi. Yang kelima, terlepas dari pandangan Kelly bahwa teori hadir untuk direformulasikan dan ditolak, tidak seorang pun yang telah mereformulasikan perkembangan teoritis baru dalam teori konstruk personal sejak 1955. Lalu yang keenam, teori tersebut masih berada di luar riset utama berkaitan dengan psikologi kognitif kepribadian. Banyak pendekatan yang mengakui kontribusi Kelly tetapi yang melakukan penelitian melalui jalur independen. Berikutnya, kami akan membahas mengenai biografi, teori, aplikasi, kekurangan dan kelebihan teori, kritik teori Gordon Allport. Gordon Willard Allport adalah seorang psikolog Amerika yang sering disebut sebagai salah satu bapak psikologi kepribadian. Sebagai psikolog, ia dikenal karena menolak psikoanalisis yang dianggap terlalu dalam melihat kepribadian. Tidak hanya itu, ia juga menolak behaviorisme karena sangat dangkal dalam melihat kepribadian. Menurutnya, setiap individu itu unik sehingga seseorang tidak dapat disamakan dengan orang lain dalam hal apapun. Allport lahir di Montezuma, Indiana pada 11 November 1897. Ia merupakan putra bungsu dari 4 anak pasangan John Edwards dan Nellie Edith Allport. Ketika Allport masih berusia 6 tahun, keluarganya menetap di Ohio. Ayahnya adalah seorang dokter yang membangun klinik dan rumah sakit di sebelah rumahnya. Namun, karena fasilitas di sana kurang memadai, kediaman pribadi keluarga Allport kerap dijadikan rumah sakit darurat. Jadi Allport dan saudara-saudaranya tumbuh besar di sekeliling pasien, perawat, dan peralatan medis ayahnya. Ia dan saudara-saudaranya sering membantu ayah mereka di klinik. Jadi Allport berkenalan dengan dunia medis sejak masih berusia sangat belia. Teori. Menurut pendapat Allport, sifat adalah sistem neuropsikis yang digeneralisasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi bermacam-macam perangsang secara sama. Memulai dan membimbing tingkah laku adaptif dan ekspresif secara sama-sama dapat dipahami bahwa kecenderungan tidak hanya terikat kepada sejumlah kecil perangsang atau reaksi melainkan seluruh pribadi manusia. Pernyataan neuropsikis menekankan bahwa sifat benar-benar dimiliki oleh setiap individu. Walaupun memiliki, tidak dapat disimpulkan secara langsung, melainkan harus diamati dari tingkah lakunya. Menurut Allport, sifat memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada benar-benar tidak dimiliki oleh setiap individu dan bukan hanya sebuah sebutan ataupun klaim. Yang kedua, menjadi sebab dari sebuah perilaku yang biasanya terjadi. Yang ketiga, dapat diidentifikasi oleh indera atau empiris. Yang keempat, saling berkorelasi. Yang kelima, berubah sesuai situasi. Allport membagi disposition personal ke dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama sifat utama, sifat yang berperan besar dalam kehidupan dan trait yang kuat. Contohnya adalah sifat otoriter, sadistik, dan lain sebagainya yang cenderung sangat luar biasa khas. Yang kedua ada sifat sentral. Sifat ini lebih mudah ditandai karena memiliki kecenderungan-kecenderungan individu yang khas atau mencakup situasi yang lebih besar daripada sifat utama. Contohnya kejujuran, kelembutan, kepedulian, posesif, ambisius, baik hati, senang berkompetisi, agresif, dan lain sebagainya. Sifat sekunder, sifat ini lebih terbatas, lebih terpusat pada respon-respon yang didasarinya dan perangsang-perangsang yang dicocokinya. Secondary trait yaitu sifat yang jarang sekali kelihatan, namun akan terlihat dalam kondisi tertentu, atau dengan kata lain, sifat ini berfungsi lebih terbatas.
Aplikasi 1. Pendekatan morfogenik. Allport menulis panjang lebar khusus mengenai metode yang dipakai pakar-pakar psikologi kepribadian. Dalam mengembangkan teorinya, mungkin dilatar belakangi oleh banyaknya kritik metodologik terhadap teori kepribadian. Akhirnya, dia memujikan pendekatan morfogenik sebagai metode yang subjektif, tetapi memenuhi legitimasi ilmiah. 2. Psikoterapi. Bagi Allport, pribadi yang sehat dan masak adalah orang yang terus-menerus dalam kondisi berubah. Sedang pribadi yang tidak sehat dan tidak masak adalah mereka yang perkembangannya monolog. Allport setuju dengan Ford bahwa perkembangan individu dapat sebagai akibat kesalahan hubungan dengan orang tua, khususnya dengan ibunya. Pada awal kanak-kanak, semua orang membutuhkan keamanan dan perlindungan dan kekurangan. Cinta kasih sayang dapat berdampak buruk dan berjangkau lama terhadap pertumbuhan. Keunggulan teori. 1. Tidak terpacu pada masa lalu, memandang manusia sebagai manusia yang unik. 2. Melakukan penyelidikan kualitatif dan mengutamakan dorongan sadar. 3. Pemikirannya yang teliti dan sistematis sehingga dapat mempersatukan gagasan dari beberapa tokoh. Kelemahan teori. Kekurangan Allport pada persamaan formal sehingga tidak memadai untuk banyak penelitian. Gagal menunjukkan konsep pokok yaitu fungsi otonomi. Mengasumsikan adanya diskontinuitas antara hewan manusia, masa kanak-kanak dan dewasa, normal dan abnormal, menekankan keunikan kepribadian, memberikan perhatian yang selalu sedikit pada pengaruh sosial dan faktor situasional, serta menggambarkan manusia pada gambaran terlalu positif. Kritik teori Gordon Allport. 1. Teori Allport dianggap detail dari konsep tetapi tidak terperinci. 2. Teori Allport juga kurang memenuhi kriteria dikarenakan hanya berdasarkan hasil observasi yang sempit. Banyak hal mengenai kepribadian manusia tetapi tidak dengan mudah diintegrasikan dalam teorinya. 3. Allport terlalu memandang manusia positif dan juga terlalu sedikit menaruh perhatian kepada pengaruh sosial dan faktor situasional. Namun, di balik kritikan ada juga pujian yang diberikan kepada teori Allport ini. Allport memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang unik, membentukan sifatnya tidak terpacu pada masa lalu dan juga mengutamakan dorongan dasar pada pembentukan sifat-sifat. Baik, kesimpulannya, teori Kelly menekankan cara orang menerjemahkan peristiwa tentang dunia atau lingkungan yang berkaitan dengan sistem konstruk. Kelly juga mendasarkan teori kepribadiannya pada pandangan tentang ilmu pengetahuan dan karakteristik penyelidikan ilmiah yang implisit. Kemudian yang mendasar bagi pandangan psikopatologi Kelly adalah upaya orang untuk menghindari kecemasan, pengalaman di mana sistem konstruk seseorang tidak dapat diterapkan kepada peristiwa, dan untuk menghindari ancaman kesadaran akan perubahan komprehensif segera dalam sistem konstruk. Teori disposisi Gordon W. Allport adalah salah satu rujukan dari banyaknya teori-teori kepribadian yang menjadi rujukan untuk memahami dan menambah wawasan terkait disposisi sifat
yang dimiliki oleh setiap individu. Disposisi adalah bangunan dasar dari sebuah kepribadian dan karakter. Untuk itu, sifat sangat berperan dengan segala sesuatunya, baik dalam intensi, keinginan pada masa depan, seperti ambisi, cita-cita, dan rencana-rencana seseorang. Dikarenakan sifat adalah cerminan tingkah laku. Terlepas daripada itu, sifat memiliki perkembangan fungsi diri yang disebut sebagai proprium yang masih berkaitan dan kepribadian, dan juga otonomi fungsional yang menekankan kepada motif-motif yang dimiliki individu untuk mencapai dorongan dasar. Dengan demikian, semua saling berintegrasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6 hari ini. Terima kasih kepada Ibu Weni Wulandari selaku dosen psikologi kepribadian serta teman-teman semuanya yang telah menyaksikan presentasi kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.